Selamat malam, kenalkan nama saya Iwayan Antoni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang trauma kepala. Trauma kepala adalah suatu kerusakan pada kepala yang disebabkan oleh serangan atau benturan fisik dari luar. Trauma kepala dapat eh, Trauma kepala merupakan suatu kegawatan yang paling sering dijumpai di unit gawat darurat di suatu rumah sakit. Trauma kepala dapat mengakibatkan terjadinya fraktur pada bagian tengkorak dan trauma jaringan lunak atau kulit seperti kontusio atau memar otak, edema otak, perdarahan atau laserasi dengan derajat yang bervariasi tergantung pada luas daerah trauma. Trauma kepala dapat mengakibatkan cedera otak, salah satunya yaitu cedera otak sedang atau COS. Trauma kepala merupakan penyebab kematian ketiga dari semua jenis trauma yang dikaitkan dengan kematian. Trauma kepala dan cedera otak tidak selalu sama. Yang membedakan di antara kedua ini yaitu hal tersebut penting ketika mempertimbangkan pengkajian dan perawatan pasien dengan cedera akibat trauma. Cedera kepala biasanya menunjukkan gejala yang lebih terlihat seperti laserasi atau deformitas, sedangkan traumatic brain injury atau TBI dapat terjadi pada pasien yang menunjukkan keutuhan neurologi. Sedangkan patofisiologinya sendiri, adanya trauma dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan struktur, misalnya kerusakan pada parenkim otak, kerusakan pembuluh darah, perdarahan, edema atau gangguan biokimia otak seperti penurunan adenosine trifosfat dalam mitokondria, perubahan permeabilitas vaskuler, perdarahan otak menimbulkan hematoma, misalnya pada epidural hematoma yang berkumpulnya darah antara lapisan peristeum tengkorak dengan durameter. Subdural hematomdi mengakibatkan berkumpulnya darah pada ruang antara durameter dengan subarachnoid, dan intracerebral hematoma, berkumpulnya darah pada jaringan. Untuk pemeriksaan fisik pasien cedera kepala, yang pertama Glasgow Coma Scale atau GCS, yang kedua pemeriksaan saraf kranial, yang ketiga pengkajian refleks. Adapun prosedur diagnostiknya, yang pertama radiografi, yang kedua composite axial tomography, yang ketiga magnetic resonance imaging, yang keempat angiografi, yang kelima monitoring tekanan intrakranial, yang keenam tekanan perfusi cerebral. Baik itu sajalah penjelasan dari saya tentang trauma kepala. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.